Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wijayanti dengan NPM saya 19103030107. Saya di sini untuk memenuhi tugas PBA dengan pembuatan lembar kerja peserta didik yang diampu oleh Bapak Eko Julianto, SPD MPD. Di sini saya melakukan pemanfaatan limbah yang dijadikan biogas. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan ada kerangka penyusunan bahan ajar. Nah, kerangka urutan bahan ajar ini disesuaikan ada kompetensi dasar, indikator, pokok bahasan, dan sub pokok bahasan. Nah, kompetensi dasarnya saya ada 2 dan indikatornya ada 5. Pokok bahasan kompetensi dasar yang pertama ada teknologi, lingkungan, tujuan, dan contoh teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, sub pokok bahasannya ada limbah, ada di bidang mana, ada bidang pertanian, industri besar, atau industri skala rumahan. Nah, untuk kompetensi dasar yang kedua, sub pokok bahasan itu ada biogas, biofuel, sel surya, mobil listrik. Nah, selanjutnya ada rancangan bahan ajar sesuai indikator. Nah, indikatornya yang pertama dapat menjalankan proses dari teknologi yang ramah lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Jadi jenis bahan ajarnya itu materi, dan pokok yang dikaji adalah definisi teknologi lingkungan. Nah, ada tujuan dan proses. Indikator yang kedua menganalisis produk, terus ada fungsi teknologi, contoh, dan limbah. Yang ketiga menjelaskan proses produk, yaitu proses terjadinya lingkungan, proses terjadinya biogas. Nah, di sini saya akan melakukan proses terjadinya biogas. Nah, LKPD saya adalah pemanfaatan limbah untuk dijadikan biogas. Materi pelajaran IPA kelas di SMP. Alokasi waktunya itu 2x45. Nah, siswa diminta dibentuk beberapa kelompok, bisa 5 orang, bisa sampai ke 6 orang. Terus di sini ada kompetensi inti, yaitu mengamalkan perilaku disiplin, bertanggung jawab, peduli, kerjasama, dan intinya yang bisa dapat bekerja sama dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator yang tadi udah disebutkan. Kemudian ada tujuan, yaitu siswa dapat mengetahui persoalan yang disampaikan oleh guru dan dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dapat bekerja sama dengan kelompok, lalu dapat memahami indikator, serta sifat dapat memiliki gambaran untuk membuat karya. Nah, membuat karya di sini pemanfaatan limbah untuk bikin biogas gitu loh. Materi pembelajaran yang pertama, mengamati tayangan penggunaan biogas, kemudian mengumpulkan informasi, selanjutnya menganalisis dampak, dan yang keempat menyajikan karya dengan proses dan produk teknologi ramah lingkungan dan mendiskusikannya dengan teman. Membuat aktivitas belajar, saya melakukan praktikum pembuatan biogas dengan alat dan bahan. Ada kotoran sapi, air, dan digester. Langkah-langkahnya itu mencampurkan kotoran sapi dengan air, perbandingannya 1:1 pada bak penampungan sementara. Selanjutnya mengalirkan lumpur ke dalam digester melalui lubang pemasukan pada pengisa pertama. Selanjutnya melakukan penambahan dan amati proses pembuatannya sampai ke hari ke-14. Hasil dan analisis data dengan pembuatan biogas ini adanya dekomposisi bahan organik secara tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besar berubah gas metana atau yang memiliki sifat mudah terbakar. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, itu menganalisis praktikum, terus ada dengan melihat keadaan sampai dengan 14 hari, kemudian memberikan kesimpulan apa yang terjadi setelah 14 hari. Selanjutnya menjawab tujuan. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu yang pertama menganalisis apa yang terbentuk seperti CO2 dan CH4. Selanjutnya dengan
pengolahan kotoran ternak menjadi biogas, Peserta didik diminta menjelaskan secara bahasanya dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya menganalisis mengapa kotoran ternak bisa dibuat biogas dan mendiskusikannya. Terus menganalisis apa yang terjadi. Terima kasih sudah menonton videonya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.